Mas Yusuf bin Mas Muhajir Baseban. Ini. Bagaimana pendapat Mas Yusuf yang kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren An-Najiyah tentang himbauan untuk pelarangan sholat di masjid? Anjuran ya? Anjuran ya. Bukan pelarangan. Iya. Anjuran. Himbauan ya. Himbauan. Ya. Kalau saya tetap ikut Al-Quran, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Karena perintah Allah itu percontohannya ya Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada peraturan negara, peraturan pemerintah yang sah. Nah, sebelum itu ada anjuran dari tidak tahu itu yang pakai profesor doktor itu menganjurkan juga sholat di rumah. Nah, sebagian orang tanya sama saya, gimana ya, mereka kan titelnya sudah profesor doktor. Ya, ilmu itu tidak sama. Contoh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu satu rasul, ya jelas nabi kalau rasul. Satu nabi, dua rasul. Yang ketiga kalau rasul jelas punya kitab. Yang keempat jelas punya kaum. Yang kelima dia punya titel kalimullah. Yang keenam satu-satunya nabi yang memberi usulan kepada Nabi Muhammad kalau 50 terlalu banyak, akhirnya sampai menjadi 5. Loh, itu loh titelnya banyak, tapi tidak sama dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir titelnya hanya nabi, hanya nabi kalau dibanding dengan Nabi Musa. Oleh karena itu, orang-orang biasa-biasa yang memang gemar di masjid, ya tidak apa-apa, tidak sama. Karena orang yang titelnya banyak, Nabiullah Musa, ternyata tidak sama dengan Nabiullah Khidir. Qala hadza firqun baini wa bainik. Ya, kelanjutannya ayat saunabbiuka. Nah, sedangkan kalau di Saudi Arabia itu memang yang membangun masjid itu didominan kerajaan. Nah, kemudian ada juga masjid di Indonesia yang didominan oleh pemerintah. Nah, sehingga mereka ya tidak bisa apa-apa karena memang yang membangun pemerintah dari awal. Nah, sekarang masjid yang gotong royong, semen 1 sendok, 2 sendok, tanpa turun tangan dari siapapun kecuali dari masyarakat, itu tujuannya jariah. Nah, sekarang ada anjuran sholat di rumah, mereka berani diberi syarat. Berilah syarat saya ini. Nah, diantaranya percontohannya di puskesmas. Itu orang masuk ada jarak, antara kursi dengan kursi ada jarak. Itu. Nah, kalau memang masjid itu dibimbing oleh instansi terkait, berilah ini bilik untuk menetralisir. Kemudian cuci tangan. Kemudian duduknya berjarak, itu sudah bagus. Nah, seperti di plaza-plaza itu ada tempat seperti itu. Nah, selama ini itu yang saya tahu itu belum ada tempelan atas nama pemerintah
syaratnya seperti ini belum ada. Itu bedanya antara Saudi dengan di Indonesia. Nah, dan tidak merata. Masjid mestinya seperti itu, di pasar-pasar tradisional mestinya seperti itu. Saya tidak ngomong rumah sakit mana, saya tidak ngomong. Ada rumah sakit yang tidak ada bilik penetralisir, itu ada. Ya masuk gitu saja. Itu. Kemudian kursinya juga tidak berjarak, juga ada. Tapi kalau saya sebut tidak enak. Tadi saya melihat. Gitu. Nah, oleh karena itu yang tidak mau sholat, yang mengikuti anjuran yang banyak liternya itu, ya silakan. Kemudian didukung oleh pemerintah. Masjid yang diberi syarat oleh pemerintah kemudian mengadakan sholat, ya silakan. Tetapi kelebihannya masjid adalah dalam Al-Quran, al-masjidu ussisa 'alat taqwa. Kalau rumah kelebihannya hadis, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau Quran kelebihannya adalah Al-Quranul Karim, ya, al-masjidu ussisa 'alat taqwa. Nah, oleh karena itu masjid-masjid penuhi syarat. Ada bilik penyemprotannya, bilik menetralisir, cuci tangan, kemudian sholatnya berjarak. Sementara ini kejadian satu masjid. Sudah tanyakan jangan takmirnya saja, tanyakan pada masyarakat yang urun, ya, yang ikut membangun masjid itu. Ternyata ketika ditanya, Pak, ini gimana? Sholat tetap ya, tapi dengan mengikuti peraturan pemerintah. Siap, banyak yang sholat. Jadi masjid di Surabaya ini banyak yang sholat daripada yang tidak sholat, karena ada pemahaman. Sekarang sudah miskin, artinya hidupnya sulit, terus jariah tidak punya, jariah dihentikan. Nah, ini kan harus panjang membahasnya ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kalau memang pemerintah itu memberi syarat hidupnya masjid itu ini, masjid insya Allah akan siap, karena masjid punya uang, ya, ada ini jariah itu. Nah, jadi Nabiullah Khidir tidak sama dengan Nabiullah Musa alaihissalam, tidak apa-apa. Kedua-duanya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus ikut orang yang punya titel-titel itu. Saya ulang, tidak harus ikut orang yang punya titel-titel itu, tidak harus. Karena Nabiullah Musa alaihissalam belajar kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Pada Nabiullah Khidir, kalau dibanding dengan titelnya, masih tinggi Nabiullah Musa alaihissalam. Mudah-mudahan orang-orang yang biasa-biasa itu, dan itu kebanyakan teman saya, orang yang nyapu-nyapu masjid, orang yang imam rawatib, ya, ada yang kuli batu imam rawatib itu ada, ya, mereka itu masya Allah, mereka adalah yang menghidupkan Islam di Indonesia, dan mereka prosentasenya lebih banyak di masjid dan bekerja daripada di kantor. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya Mas Muhammad Yusuf bin Muhajir Basaibat. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Dan itulah kenyataannya, Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir tidak sama. Ya, artinya yang punya titel-titel itu, yang tidak punya titel tidak apa-apa, tidak sama dengan orang yang punya titel itu, karena hubungannya dengan jariah. Dan ini adalah campur tangan masyarakat itu sendiri dengan syarat atiullah
wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Harus ada solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.